Baik, selamat siang, Saudara Siang, Mas. Bima Sukmana ya. Oke, Iya, Bima Suk. eh, senang kita bisa bertemu ya. Dan kebetulan perkenalkan, nama saya Muhammad Bestari Sultansyah, yaitu selaku konselor ya pada sesi konseling ini. Jadi kebetulan kan saudara sudah mengirimkan tuh pengajuan untuk ada sesi konseling ya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data-data saudara. Kemudian untuk sesi konseling ini waktunya sekitar kurang lebih 10 menit ya. Nah, mungkin nanti kita bisa cerita banyak apa yang menjadi permasalahan saudara gitu. Nah, untuk itu mungkin saudara bisa mengenalkan ya identitas atau setelah mengenalkan mengenalkan diri saudara, kemudian menjelaskan tuh apa yang menjadi permasalahan dari apa yang ingin diceritakan oleh saudara Bima. Oke. Oke. Terima kasih, Mas Bestari. Salam kenal, selamat pagi. Ya, Perkenalkan, nama saya Bima Sukmana. Saya berasal dari Banten. Terus sekarang saya sedang berkuliah sambil bekerja. ya, Kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Dan bekerja sebelumnya pernah bekerja di salah satu kafe juga di Yogyakarta. Gitu. Nah, saya mungkin langsung cerita gitu ya, Mas. ya. Jadi akhir-akhir ini saya stres begitu ya, Mas. Ya karena ya pandemi ini kan apa namanya sangat sangat apa ya sangat berdampak di kehidupan manusia gitu ya, termasuk saya ini kan apa namanya kuliah sambil bekerja gitu ya. Jadi sangat apa kehidupan saya juga sangat tergantung dengan kerja itu. Jadi kan untuk pembiayaan kuliah itu ditanggung orang tua memang. Cuman karena keterbatasan ekonomi, ya saya dituntut untuk kerja untuk bisa menghidupi Ya. kehidupan saya sehari-hari di perantauan gitu. Nah, karena ada corona ini, kan kemarin di perusahaan tempat saya kerja itu kan ada pengurangan karyawan begitu. Ya karena sekarang kan ya dibatasi gitu ya kafe-kafe sehingga pendapatan perusahaan juga berkurang. Ya. Makanya ada pengurangan karyawan dan saya termasuk yang dirumahkan begitu istilahnya. Nah kan apa namanya kehidupan saya sehari-hari kan bergantung ke kerja itu ya hasil kerja saya itu ya untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Nah sekarang saya pusing apa namanya uang tabungan udah menipis dan sampai sekarang saya belum dapat pekerjaan begitu ya Mas. Karena sulit sekali sekarang mencari pekerjaan. Nah apa namanya ditambah lagi dengan beban kuliah begitu. Jadi ya saya stres lama sekarang. Ya mungkin di apa sesi konseling kali ini saya bisa dapat dapat solusi begitu. Oke, Itu sih baik. Mas permasalahan. Berarti eh, ketika pandemi ini merubah ya bagaimana saudara agar bisa tetap bertahan hidup gitu ya. Iya benar Mas. Nah, perubahan apa sih yang kira-kira yang apa ya yang bisa dikatakan sangat signifikan lah ketika adanya pandemi dan sebelum pandemi. Dan kalau boleh tahu sudah berapa lama bekerja? Kuliah sambil bekerja. Ya kalau saya kurang lebih sudah berkuliah sampai kerja sekitar ya 2 tahun setengah lah, 2 tahun setengah itu. Jadi dari semester awal saya sudah bekerja begitu. Dan untuk apa namanya dampak yang paling dirasakan yaitu dampak ekonomi. Jadi memang berat sekali hidup di masa kayak gini ya mas, terutama bagi karyawan begitu, bagi orang-orang kecil begitu kan seperti saya ini. Ya. Ya begitulah mas, sangat-sangat sulit begitu.
untuk bertahan hidup aja sulit begitu. Sebelumnya ya ketika sebelum pandemi ya cukuplah untuk bertahan hidup gitu, untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang ketika sudah nggak ada kerjaan ya susah sih Mas, apalagi tabungan udah mulai menipis sedangkan belum dapat kerjaan juga. Nah, itu sangat-sangat, dan ditambah lagi dengan ini ya Mas, saya kan juga punya kewajiban kuliah begitu ya. Ya, Dan di satu sisi saya harus memikirkan fokus kuliah juga, di satu sisi saya juga sedang dalam masalah begitu, apa namanya, untuk untuk memikirkan besok makan apa itu kan sudah sangat berat juga. Jadi ya, gitu sih Mas. ya. Sudah tidak bekerja lagi itu dari kapan ya? Ketika dirumahkan oleh, tempat bekerja itu sudah berapa lama? Ya kira-kira hampir 1 bulan lah Mas. Dan Oh selama masa tidak bekerja itu kan saya sehari-hari menggunakan uang tabungan saya begitu. oh, Dan iya iya sekarang iya. sudah menipis. Terus bagaimana dengan proses perkuliahan? Apakah itu juga menambah permasalahan atau dianggap, biasa-biasa saja? Ya, ya sangat sangat apa ya, berubah begitu ya kehidupan di perkuliahan itu. Biasanya kita masuk di kelas, sekarang enggak, kita udah ya belajar online begitu kan, otomatis ya kurang lah begitu semangat kita untuk belajar begitu kan, kurang apa ya, suasana di kelas itu kan nggak kita dapat kalau kuliah daring begitu Mas. Oh, iya iya iya. Eee, apakah tidak ada niat gitu untuk ini kan, eee, apa apakah tidak ada niat untuk pulang kampung gitu ke tempat orang tua? Kan berhubung juga kuliah masih online atau gimana gitu? Sebenarnya udah ada niatan sih Mas, cuman itu terbentur ongkos juga kan. Oh, iya iya iya. Mau minta orang tua juga nggak enak. Ya, ya pengen ya udah di sini dulu aja lah gitu. Berusaha nyari kerja lagi gitu. Bisa survive di sini gitu. Nggak mau merepotin orang tua juga gitu. Oh, gitu. Nggak mau ngerepotin ya? Emang, Iya, bagaimana hubungan saudara dengan keluarga di rumah? ya kan orang tua kan sudah ini ya Mas, sudah sepuh itu ya, sudah berumur begitu kan. Nah, saya sebagai anak laki-laki kan juga juga nggak enak gitu ngerepotin orang tua terus. Oh, iya iya. Hubungannya sih baik-baik aja, cuman ya itu sebagai anak laki-laki yang merantau gitu kan, ya ada rasa nggak enak gitulah. Iya Udah umur iya iya. segini masih menggantungkan hidup dengan orang tua gitu. Oke, baik. Eee, ya dirasa tadi saya sudah ya mendengar beberapa penjelasan dari saudara dan kebetulan juga ini sesi konseling kita sudah hampir habis. Nah, untuk itu mungkin, diperlukan lagi ya bagi saudara atau saya itu kita melakukan sesi tambahan konseling, di mana itu akan menggali keresahan atau permasalahan yang mungkin itu bisa menjadi data tambahan ya bagi kita bersama gitu. Nah, mungkin nanti kalau saudara ingin menambahkan sesi konseling nanti bisa menghubungi lagi kepada pihak ketika melakukan pendaftaran. Nah, pada sesi konseling ini, eee, terima kasih banyak ya kita sudah bisa bertatap muka walaupun dengan media online, eee, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya apakah ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita akhiri? Saya rasa cukup sih Mas, mungkin bisa Oke. disambung ke sesi selanjutnya. Oke oke, baik baik, oke. Oke, ini saya
ucapkan terima kasih ya kepada saudara yang sudah menceritakan ya, yang dianggap perlu untuk diceritakan ya. Nah, terima kasih banyak, selamat siang dan sampai jumpa kembali. Ya, sampai jumpa, Mas. Terima kasih.